Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanda Muhammad Rasya dari kelas 1 TIC, dan saya akan membuat tugas video dari Alterial Pro. Jadi latihannya yaitu menerima input 4 nilai dari pengguna dan menyimpan dalam array. Nah, langsung saja kita pergi ke NetBeans-nya dan kita membuat package baru, yaitu dengan nama, contohnya karena sekarang pertemuan 12, jadi kita buat pertemuan 12. Nah, kita buat kelasnya bebas saja, kalau saya latihan 1. Oke, karena di latihan kita disuruh meminta input atau memasukkan input gitu, jadi saya akan menggunakan scanner. Dan cara pertama, kita buat import java.util.scanner. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita akan membuat main metodenya dengan cara psvm tab, itu shortcutnya ya. Dan jadi public static void main. Nah, kita menggunakan scanner, kita harus membuat objek scanner yang bernama variable input, yaitu scanner input sama dengan new scanner system.in. Jangan lupa titik koma. Nah, karena kita menggunakan array yang maksimal nilainya itu 4, kita harus membuat variabel array-nya dengan cara integer buka kurung siku tutup kurung siku nilai sama dengan new integer buka kurung siku 4 tutup kurung siku titik koma. Jadi maksudnya itu dia akan maksimal nilainya itu 4 yang akan diinput oleh user. Nah, kadang akan menghitung rata-rata, kita harus membuat variabel totalnya untuk menghitung rata-rata nanti. Integer total sama dengan 0, titik koma. Karena di soal kita akan menghitung nilai maksimum dan minimum, kita akan membuat variabel yang integer min dan max. Kalau saya min dan max ya, jadi bebas saja apa aja, mau minimum, maksimum, atau min, max, atau apapun. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke logika looping for. Ke looping for itu oke. Membuat integer variabel i sama dengan 0. Lalu i jika lebih kecil dari nilai.length. Nilai.length itu ya panjang dari nilai arraynya, itu 4, dan kita akan increment selama looping for i++. Kita akan membuat output nama masukkan nilai ke sistem output line, masukkan nilai ke, dan itu berfungsi sebagai output di konsol untuk agar user bisa memasukkan inputnya nanti. Nah, karena kita sudah membuat output yang akan membaca input dari user, kita harus membuat scanner yang akan bisa membaca input dari user tersebut yang bernama input next integer. Caranya nilai i sama dengan input next integer. Selanjutnya kita akan menghitung nilai total dari seluruh inputan user. Jadi nilai total tambah sama dengan nilai i. Jadi seluruh nilai i itu akan ditambahkan sekali dalam sekali looping, dan disimpan di variabel total. Ya, sekarang itu kita akan membuat max sama dengan nilai buka kurung siku 0 tutup kurung siku titik koma.
dan gitu juga dengan min. Nah, ini berfungsi sebagai inisialisasi dari nilai awal max dan min dengan elemen pertama array. Selanjutnya kita akan membuat logika for yang kedua, berfungsi sebagai untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Caranya seperti ini. Nah, jadi ya, dari yang logika if tersebut, if nilai i lebih besar dari max, maka mengganti nilai max dengan nilai i. Itu juga dengan yang nilai yang min, if nilai i lebih kecil dari min, maka mengganti nilai min jadi nilai i. Jadi selanjutnya kita akan menghitung rata-ratanya, dan menghitung rata-rata ini harus di luar dari logika for yang atas dan bawah. Dia itu double rata-rata, itu berfungsi sebagai deklarasi dari nilai rata-rata yang dengan variabel rata-rata dengan tipe data double, sama dengan double dalam kurung double total dibagi nilai length. Jadi nilai rata-rata itu dihitung dari nilai total dibagi dengan nilai lengthnya, yaitu 4. Nah, fungsi dari nilai length ini itu jadi sepanjang apa nilai arraynya, panjang nilai arraynya tuh jadi dengan disikat dengan nilai length aja, biar gampang gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat outputan yang akan ditampilkan setelah menghitung rata-rata, yaitu mengoutputkan rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dengan cara sistem outprint hasil. Jadi hasil itu jadi kayak apa ya namanya ya? Ya, nanti aja di output ada. Output sistem outprint line rata-rata sama digabung dengan nilai rata-rata akan menampilkan isi dari variabel rata-rata. Root maksimum digabung dengan variabel max untuk menampilkan nilai dari variabel max. Nilai minimum digabung dengan min akan menampilkan nilai dari variabel min. Nah, jika kita jalankan programnya, dia akan meminta nilai pertama, contohnya saya isi 100, nilai kedua 70, nilai ketiga 60, nilai keempat 90. Maka saya akan menampilkan output seperti yang di video. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, dan jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.